Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawanku semuanya, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Lancar ibadahnya? Semoga lancar ya semuanya. Kesempatan kali ini aku ingin ini aja, kita sharing-sharing aja. Sering nggak sih kalian merasa galau? Sering nggak sih kalian merasa hatinya resah, gundah, gulana? Kira-kira kenapa coba? Kira-kira kenapa kalian tuh merasa resah? Pernah nggak kalian tanya kepada diri kalian sendiri, aku ini galau kenapa ya? Aku ini sedih kenapa ya? Pernah nggak kalian tanya? Coba. Itu kalau aku sih pernah tanya kepada diriku sendiri, karena aku sendiri belum menemukan siapa jati diriku. Jadi begini, manusia itu, kita manusia ya, manusia itu akan merasa dirinya, menemukan jati dirinya tatkala bisa menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, dari mana kita berasal? Yang kedua, untuk apa kita hidup? Kemudian yang ketiga, setelah hidup kita mau kemana? Nah, 3 pertanyaan itu kalau kita jawab, insya Allah kita akan menemukan jati diri dan tidak akan galau untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menjawabnya? Dari mana kita berasal? Yang pertama adalah, dari mana kita berasal? Nah, untuk menjawabnya adalah, kita harus mencari tahu, diri kita itu sifatnya apa sih? Ya kan? Diri kita itu sifatnya apa? Ternyata setelah kita cari tahu, aku sendiri ya yang cari tahu. Coba kalian cari tahu diri kalian sendiri. Aku sendiri, diriku ini adalah terbatas. Aku ini terbatas. Aku nggak bisa nembus tembok, ya kan? Aku terbatas. Aku nggak bisa terbang ke angkasa, ya kan? Aku terbatas. Kemudian aku juga teratur, ya kan? Detak jantungku teratur, ya kan? Teratur, aku nggak bisa mengatur detak jantungku sendiri, ya kan? Aku nggak bisa mempercepat. Jantungku terlalu lambat nih, aku ingin percepat. Ternyata tidak bisa. Jantungku terlalu lambat, aku mau percepat nih. Bosanlah jantungnya lambat, pengen deg-degan gitu. Aku nggak bisa. Apalagi ini suhu tubuh, ya kan? Pemeriksaan pakai termogan, ya kan, biar lolos. Lagi panas nih, aku mau menurunkan suhuku sendiri, aku mau ngatur suhuku sendiri biar di bawah 36 gitu misalnya, kan nggak bisa kan di situ. Jadi sifatku yang kedua adalah teratur atau diatur. Yang pertama aku terpaksa, yang pertama aku terbatas, yang kedua aku teratur atau diatur. Kemudian yang ketiga, aku ini terpaksa. Kalian terpaksa enggak? Kalau aku terpaksa, contohnya terpaksa apa? Contohnya, kalau aku minta, aku pengen dijadikan anak sebagai anak pemilik perusahaan sepeda motor. Ternyata tidak bisa. Aku terpaksa dilahirkan dari orang tua yang sederhana. Sehingga aku bekerja sebagai mekanik sepeda motor. Misalnya seperti itu. Aku nggak bisa itu semua, aku gak bisa meminta itu semua. Jadi aku terpaksa dilahirkan seperti ini. Jadi sifatku sebagai manusia adalah terpaksa, teratur, dan terbatas. Jadi disitulah sifatku. Dan itu juga terjadi pada kehidupan ini. Kehidupan ini juga terbatas. Tidak ada yang bisa hidup abadi, ya kan? Kehidupan ini juga teratur, ya kan? Pagi bangun, ya kan, terus siang sekolah kerja, ya kan, teratur kehidupan ini kan. Juga terpaksa juga. Ada nggak yang nggak ada yang bisa minta request, aku pengen hidup selamanya kan. Terpaksa mati ya sudah mati gitu. Kehidupan juga terbatas, teratur, dan terpaksa. Juga alam semesta ini kan juga seperti itu, terbatas, teratur, dan terpaksa kan. Coba kalian kalau misalnya nggak terbatas, matahari tidak terbatas, ya dia akan siang terus, ya kan. Pasti matahari terbatas, pasti dia akan tenggelam, ya kan. Teratur juga, ya kan. Bumi mengelilingi matahari selama 360 hari, kan teratur juga. Nggak bisa, aku pengen cepat, ya kan. Setahun tak bikin 60 hari misalnya, kan nggak bisa juga, ya kan. Bulan mengelilingi bumi ya pasti 29,5 hari, seperti itu. Jadi teratur juga. Teratur juga, terpaksa juga. Matahari nggak bisa aku pengen terbit dari barat itu langsung kiamat, kan nggak bisa juga. Jadi manusia, kehidupan, dan alam semesta ini mereka semua terpaksa, terbatas, dan teratur.
Jadi setelah kita berpikir semua, pasti ada satu zat yang dia tidak terpaksa, dia tidak terbatas, dan dia tidak ada yang mengaturnya. Dan setelah dicari-cari seperti Nabi Ibrahim, dia menggunakan segala potensinya yang dikaruniakan Allah, dia berpikir pasti ada yang menciptakan bulan, pasti ada yang menciptakan bintang-bintang, pasti ada yang menciptakan matahari alam semesta ini. Nah, dan dia adalah zat yang azali, yaitu tidak berawal, tidak berakhir, tidak terbatas, tidak ada yang mengatur, dan tidak ada yang memaksanya. Nah, jadi itulah, terjawablah di sana bahwa zat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman yang tentu kita sudah paham, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang ahad, yang satu-satunya, tidak ada yang lain, cuma satu. Allahus somad, kepadanya segala sesuatu, kepadanya lah segala sesuatu memohon atau bergantung, kepadanya lah segala sesuatunya bergantung. Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Jadi ciri-ciri Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan, dia melahirkan, pasti bukan Tuhan. Dan di sanalah walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sama dengannya. Jadi satu-satunya yang menciptakan kita, yang mengatur kita itu adalah zat yang tidak serupa dengan apapun yang pernah kita indra, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita rasakan, dan lain sebagainya. Dan dialah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui bahwasannya diri kita itu diciptakan, lalu apa selanjutnya? Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya adalah untuk kita, untuk apa kita hidup, kita akan jawab di kesempatan mendatang insya Allah. Jika ada salah dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.